Bab 456, Pemeliharaan. Setelah mendengar kata-kata Namong Sianyin, Xiaoning menunduk ketika sedikit kesedihan melintas di matanya. Jika Ye Ziyun adalah tunangannya yang sah, lalu bagaimana dengan dia? Dia bukan siapa-siapa. Selama ini, dia tidak memiliki status apapun. Namun, dia sudah memilih Nili diam-diam. Meskipun tahu bahwa tidak mungkin antara dia dan Nili, dia sudah memutuskan untuk berdiri di samping Nili. Baik itu hidup atau mati. Nili melirik Xiaoninger, yang berdiri di samping, dan melihat tatapan yang hilang dan bingung tercermin di matanya. Dia ingat kehidupan sebelumnya, ketika Xiaoning mengorbankan dirinya untuknya. Dalam dua masa kehidupan, kedua nasib mereka telah diikat bersama dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia mengecewakan banyak orang. Jadi, dalam kehidupan ini, dia akan melindungi semua orang. Nili mengangkat kepalanya, dan mengungkapkan senyum tipis ketika dia menjawab Namong Sianyin, Sekte Tuan Namong, dia juga wanita aku. Setelah mendengar jawaban Nili, Namong Sianyin linglung sejenak. Jawaban Nili membuatnya merasa terkejut. Itu baik-baik saja dengan Ye Ziyun menjadi tunangannya, tetapi bahkan Xiaoning juga. Baik Ye Ziyun dan Xiaoning adalah yang paling menonjol di antara generasi muda. Xiu Ming, yang berada di sampingnya, akan menjadi gila. Apa yang sebenarnya terjadi? Baik itu Ye Ziyun atau Xiaoninger, keduanya wanita yang angkuh dari surga, menarik iri banyak wanita yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah para dewi di hati banyak anak muda dari 6 sekte suci utama. Pundak Xiaoning bergetar ketika air mata memenuhi matanya. Ini adalah pertama kalinya begitu lama sehingga Nili menyatakan bahwa dia adalah wanita. Bahkan jika ini hanya digunakan untuk menepis Namong Sianyin, Xiaoning sudah puas. Tepat ketika mereka berbicara, siluet yang indah telah berjalan ke aula besar. Orang itu adalah Ye Ziyun. Dia mengenakan gaun sutra ungu, yang membuatnya tampak seperti peri. Baik Xiaoninger dan Ye Ziyun memiliki poin unik mereka sendiri. Keindahan mereka luar biasa. Saat mereka muncul, semua orang di sekte catatan surgawi akan kalah dibandingkan. Xiu Ming dalam keadaan linglung, tapi tak lama kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sudut mulutnya melengkung menyeringai saat ia beruntung karena kemalangan orang lain. Bocah Nili itu benar-benar menyatakan bahwa Xiaoning menjadi wanita tepat di depan tunangannya, Ye Ziyun. Dia di halaman belakang mungkin akan terbakar segera. Karena kamu sangat bangga, maka biarkan kamu tenggelam. Ketika Nili melihat Ye Ziyun, dia langsung merasa canggung. Dia menyalahkan semua orang itu karena terlalu cepat. Sekarang dia telah mendaratkan dirinya dalam posisi yang canggung, bagaimana dia akan menjelaskan ini kepada Ye Ziyun? Ye Ziyun melirik Nili, matanya penuh dengan kenangan. Meskipun dia ditahan oleh puluhan ribu orang di sekte catatan surgawi, dia masih merasa sangat kesepian. Di seluruh sekte catatan surgawi, dia hanya mengenal Ninger. Namun, tidak ada diskusi di antara mereka. Dia sangat menyadari bahwa Ning sangat menyukai Nili. Tetapi pada saat yang sama, dia adalah tunangan Nili. Hubungan canggung ini menyebabkan mereka berdua menemui jalan buntu. Faktanya, Ye Ziyun tidak terlalu memperhatikan hal itu di dalam hatinya. Dari dunia ini yang jauh ke alam reruntuhan drakonik, mereka telah mengalami hidup dan mati, serta masa depan yang tak terduga, bersama-sama. Apalagi yang tidak bisa mereka letakkan. Hanya dengan saling mendukung,
mereka dapat melanjutkan jalan mereka dan menyelesaikan misi yang dipercayakan kepada mereka. Ye Ziyun tenang, berlawanan dengan tatapan minta maaf Xiaoning. Dia ringan tersenyum saat dia berjalan ke arah Xiaoning dan memegang tangannya. Xiaoning mengangkat kepalanya kaget saat dia menatap mata Ye Ziyun. Pada saat itu, seolah-olah hati mereka telah terhubung dan dia mengerti. Ketika mereka masih muda, mereka berteman baik. Setelah mengalami begitu banyak, bersama dengan hidup dan mati, apalagi yang tidak bisa mereka letakkan di belakang mereka. Pada saat itu, bahkan Nili tercengang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di aula bertukar pandang dan, jelas, mereka tidak bisa melihat situasinya. Xiu Ming membelalakkan matanya, dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Itu juga, bagaimana Nili mencapai prestasi seperti itu. Menundukkan dua wanita yang diberkati oleh surga dan halaman belakangnya tidak terbakar. Xiu Ming merasa terdiam. Bahkan Namong Xianyin heran. Dia mengerti Ye Ziyun dan Xiaoning. Sekte catatan surgawi tidak melarang murid perempuan mereka untuk berinteraksi dengan murid laki-laki dari sekte lain. Namun, Ye Ziyun dan Xiaoninger adalah satu-satunya pengecualian karena mereka tidak berinteraksi dengan murid laki-laki dari sekte lain karena mereka sangat acuh tak acuh. Terlebih lagi, tampaknya ada beberapa konflik di antara mereka berdua. Dengan demikian, mereka sama sekali tidak berinteraksi satu sama lain. Namun, dari acara hari ini, dia merasa bahwa dia telah salah menilai mereka. Sekte Master, Ye Ziyun menangkupkan tangannya ke arah Namong Xianyin, tampak sangat hormat. Ziyun, Master Sekte yang baru saja bertransformasi dari Sekte Bulu-Bulu Ilahi ini, Nili, mengaku sebagai tunanganmu. Namong Xianyin masih belum bisa menegaskannya, karenanya, dia menanyai Ye Ziyun. Ye Ziyun dan Nili bertukar pandang. Yang terakhir tidak bisa membantu menggaruk kepalanya. Apa yang terjadi sebelumnya masih membuatnya merasa canggung. Menjawab Tuan Sekte, dia memang tunanganku. Ye Ziyun mengangguk. Mendengar kata-kata Ye Ziyun, wajah Namong Xianyin turun. Ziyun, apakah kamu menyadari kesalahanmu? Ye Ziyun segera menangkupkan tangannya dan menjawab, Ziyun tidak menyembunyikannya dengan sengaja dan mencari pengampunan dari Sekte Master. Ziyun, Sekte selalu menempatkan kalian berdua sebagai prioritas utama untuk memelihara sampai memiliki niat untuk mewariskan posisi Sekte Master berikutnya kepada kamu. Kamu berdua sangat menyadari aturan dan peraturan Sekte. Master Sekte dari catatan surgawi Sekte dilarang untuk menikah. Wajah Namong Xianyin turun saat nadanya agak keras. Ye Ziyun sedikit bersalah. Bagaimanapun, kesalahannya ada pada dirinya untuk memulai. The Heavenly Note Sekte menghabiskan begitu banyak energi untuk merawatnya, tetapi dia menyembunyikan fakta bahwa dia bertunangan. Selama periode budidaya terpencil ini, teknik budidaya Ye Ziyun, 9S bergulir Phoenix mengalami peningkatan besar. Saat ini, dia tidak kalah dengan Dao 3 Stage atau 4 Stage of Dragon Realm. Melihat Ye Ziyun, alis Nili mengerut. Sifatnya baik dan bahkan ketika dia diganggu oleh Namong Xianyin, dia akan menerimanya. Namun, menjadi Nili, yang adalah seseorang yang tidak mau kehilangan, dia langsung merasa tidak senang ketika melihat situasi Ye Ziyun. Nili mencibir, Sekte Tuan Namong, ada beberapa kesalahan kata-kata kamu. Memang, Sekte Catatan Surgawi telah menghabiskan upaya besar untuk memelihara mereka berdua. Namun,
Kedua bakat bawaan mereka seperti yang ditunjukkan, bahkan tanpa pengasuhan sekte catatan surgawi, mereka masih dapat mencapai prestasi mereka saat ini. Petik 2. Mendengar kata-kata Nili, Namong Sianyin tidak bisa menahan diri untuk diam. Ye Ziyun dan Xiao Ning benar-benar tidak normal. Setelah kedatangan mereka di sekte catatan surgawi, mereka tidak berlatih teknik budidaya sekte catatan surgawi. Di seluruh Heavenly Note Sect, tidak ada teknik budidaya yang lebih kuat daripada teknik budidaya 9S bergulir Phoenix dan naga petir. Selanjutnya, Ziyun dan Ninger juga telah membuat kontribusi yang cukup besar untuk sekte catatan surgawi. Apa yang dimaksud Nili adalah para eliksir suci yang diberikan kepada sekte catatan surgawi oleh mereka berdua. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.